Shalom saudaraku, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti saya minta saudara Andoko untuk berdoa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan bahkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu ini boleh menjadi berkat buat kami sehingga kami pulang boleh mengalami sukacita, boleh mendapatkan jawaban dari setiap doa-doa kami, dan kami semua siap mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa syukur. Amin. Shalom saudaraku, pagi hari ini kita akan mendengar perkataan Tuhan yang diambil dari Daniel 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga dengan tema Daniel di Gua Singa. Saya akan membacakan dengan bergantian, nanti jemaat dipandu oleh saudara Andoko. Saya ayat pertama, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini dan semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang kelarangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan, supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa.
Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap dengan cincin meterainya, dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi aku terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Yang terakhir, lalu sama-sama, lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Amin. Nah, saudara, kita sudah membaca perikop ini. Inilah cerita tentang Daniel. Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, posisi Daniel dalam pemerintahan Raja Darius begitu tinggi. Ia adalah salah satu dari 3 pejabat tinggi dan raja bermaksud menempatkan atas seluruh kerajaannya. Artinya Daniel itu akan dijadikan satu-satunya, salah satu dari 3, dan dia akan dijadikan nomor 1. Inilah yang dari sisi Daniel, ini merupakan sesuatu kemuliaan bagi dia. Tetapi bagi yang lain, saudara, mereka iri hati. Kenapa Daniel bisa melejit dengan luar biasa? Sama dengan jabatan nomor 1, ini menunjukkan kalau di dalam kerajaan itu, dia hanya di bawah raja, atau mungkin menjadi Perdana Menteri, katakanlah seperti Inggris, Perdana Menteri. Nah, kita lihat musuh-musuh daripada Daniel. Mereka mencari-cari alasan. Mereka mencari dakwaan, tetapi tidak ada yang bisa dicelah. Daniel dalam hal pemerintahan tidak korupsi.
tidak manipulasi itu Daniel. Dari segala sisi, dari segala apa yang diperhatikan, mereka tidak bisa mencari kesalahan daripada Daniel. Nah, oleh karena itu mulai diamati ayat yang kelima dalam hal ibadahnya. Saudara, ini kalau zaman sekarang berbicara ibadah itu gerejanya dia tempat beribadah. Nah, kita lihat setelah mereka tahu hanya dari sisi ibadahnya, mereka menghadap lagi kepada Raja Darius. Mereka berkata, mereka minta waktu 30 hari, Raja membuat yaitu barang siapa menyampaikan yaitu perkataannya kepada bukan kepada Raja atau kepada dewa yang lain, maka dikatakan dalam waktu 30 hari mereka yang terdapat demikian itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara, inilah ancaman bagi ibadahnya Daniel. Saudara, kita melihat bagaimana ancaman-ancaman itu seringkali masih terjadi hari-hari ini. Mungkin di tempat-tempat negara-negara yang masih merupakan tirai bambu dan sebagainya, itu ancaman itu masih tetap ada. Nah, kita lihat Raja Darius sudah membuat sebuah larangan. Nah, di sini kita lihat bahwa surat larangan itu tentu akan membuat susah yaitu Daniel. Tetapi saudara, ayat yang ke-10 saya ulangi kembali. Ayat yang ke-10, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, inilah yang dibuat oleh Daniel. Pada waktu dia melihat dekrit dari Raja Darius, dia bukan mengurangi saudara, dia tetap konstan, dia tetap tidak berubah. Inilah yang patut kita tiru. Dia tidak berubah. Dia melakukan 3 kali sehari. Ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Dan bahkan dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Nah, mungkin ayat ini perlu kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Pada saat-saat Anda sedang menghadapi problem yang menekan hidupmu, yang akan mengancam kehidupanmu, katakanlah. Apakah Anda tetap
eksis, tetap tidak berubah di dalam hal ibadahmu. Sebuah contoh yang telah dilakukan Daniel, dia tidak pernah berubah. Dia tetap tekun menjalankan ibadahnya dan dikatakan dia seperti biasa dengan tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi kalau kita mendengar kata kiblat, seringkali kalau di hotel-hotel ada tulisan kiblat. Kiblat itu seperti ini, ditulis di dalam perjanjian lama ini, kiblatnya ke arah Yerusalem. Yerusalem itulah kota damai. Itulah yang dimana Daniel dia lakukan. Saudara, Daniel ini dia kira-kira berada di sekitar Iran, Irak. Itulah di mana raja kerajaan Media Persia. Nah, di sini kita lihat Daniel melakukan 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, saudara, dari hal inilah musuh-musuhnya dia cukup puas. Mereka mendapati Daniel tidak bisa lari. Mereka lapor kepada raja. Dan raja sudah mengeluarkan satu dekret. Barang siapa tidak menepati peraturan tersebut, artinya surat perintah larangan tersebut, mereka akan dihukum dengan satu konsekuensi, dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, saudara, mari kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, saudara, kalau Daniel dia dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, singa-singa itu bukan diberangus oleh tangan manusia, tapi oleh tangan Tuhan sendiri. Tuhan yang bertindak, bukan manusia, tapi Tuhan yang bertindak, saudara. Nah, kita melihat kita, Yesus itu, kita menyembah Tuhan Yesus yang dikatakan dia adalah singa dari Yehuda. Tuhan Yesus itu adalah singa dari Yehuda. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dan jikalau Daniel dimasukkan gua singa, dia yakin, dia tidak takut, karena dia punya pembela, yaitu Tuhan Yesus, singa dari Yehuda. Saudara, mari, kalau tadi singa-singa itu diberangus bukan oleh tangan manusia, oleh tangan Tuhan. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-20.
Saya mulai ayat 19. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudara, kita lihat dari sisi Raja Darius. Nah, dari Raja Darius dikatakan pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing, dan bangunlah raja pergi dengan buru-buru ke gua singa. Sebelumnya dikatakan, sebelumnya ayat 18, pergilah raja itu ke istananya, berpuasalah ia semalam-malaman, ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Dari sinilah kita melihat, saudara, Raja Darius, dia begitu perhatian sekali. Dia benar yang menandatangani dekret tersebut, tetapi dia sangat menyayangi sekali Daniel. Nah, dikatakan pagi-pagi benar ketika fajar menyingsing, bangunlah raja pergi buru-buru ke gua singa. Tadi dia katakan, berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Saudara, saya mengingatkan kembali rekan-rekan daripada Daniel. Daniel itu punya rekan-rekan, yaitu Sadrah, Mesah, Abednego. Di dalam Daniel 3 ayat 18. Nah, di situ juga mengalami hal di mana ketiga orang ini itu diperintahkan menyembah patung Nebukadnezar. Tetapi mereka menolak dengan keras. Ancamannya apa, saudara? Ancamannya adalah dimasukkan ke dalam dapur api. Ini ancaman daripada Raja Nebukadnezar. Tapi di situ ketiga orang ini, Sadrah, Mesah, Abednego, mereka menolak keras. Mereka berkata, jikalau Tuhan yang kami sembah, Dia akan melepaskan kami, atau Dia tidak akan melepaskan kami, kami tetap tidak akan menyembah patung daripada Tuanku. Itulah pernyataan yang sangat tegas dari ketiga orang ini. Dan kemarahan daripada Raja Nebukadnezar itu begitu meluap. Dan dia perintahkan orang-orang untuk masukkan mereka ke dapur api. Nah, apa yang terjadi, saudara? Yang membawa itu mati, saudara, mati terbakar. Tetapi ketiga orang itu yang dimasukkan dapur api. Raja kemudian dia melihat, bukankah yang dimasukkan ke dalam dapur api itu hanya 3 orang? Tetapi mengapa aku melihat ada 4 orang
Dan yang keempat itu mukanya seperti malaikat. Sadrah, Mesah, Abednego di dapur api, di tempat yang paling menderita, di tempat yang tidak mungkin seseorang bisa hidup, yang tidak mungkin ada kehidupan. Raja melihat, bukankah tadi 3 orang, mengapa sekarang ada 4, ada yang keempat itu aku lihat seperti malaikat. Walaupun di tengah-tengah dapur api, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Begitu pula dengan kita orang-orang percaya. Mungkin kita tidak masuk ke dalam dapur api. Dapur api itu sesuatu yang sangat menderita sekali. Itulah pencobaan, itulah problem. Mungkin yang sangat menderita sekali itu sakit penyakit, problem keluarga dan sebagainya. Tapi kita lihat di situ ada malaikat Tuhan. Tuhan Yesus itu selalu menyertai saudara dan saya. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu beserta dengan saudara dan saya. Dimanapun Anda berada, di situ Tuhan menyertai hidup kita semua, melindungi saudara dan saya. Nah, kita lihat semua ini. Tadi Raja berkata, Daniel, hamba Allah yang hidup. Allah telah sanggupkah, Allahmu telah sanggupkah ia melepas engkau daripada singa-singa itu. Kita lihat saudara, kalau Raja Darius bertanya kepada Daniel, jawabannya adalah dijawab atau tidak. Kalau tidak ada yang menjawab, berarti apa saudara? Daniel sudah jadi tulang berulang saudara. Sudah dicaplok oleh singa. Daniel sudah habis. Dan dia tanya dengan suara yang sayu. Dia masih belum tahu. Tetapi Raja Darius mendapat jawaban daripada Daniel. Dia menjawab, Daniel berkata, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Saudara, renungkan sejenak, apa singa bisa diperintah oleh manusia? Singa itu tidak akan bisa diperintah oleh seorang siapapun. Karena singa itu mendapat julukan Raja Hutan. Dia tidak akan bisa diperintah oleh siapapun. Tapi kita lihat, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan, untuk membungkam mulut-mulut singa. Saudara, seringkali kita berhadapan bukan singa secara fisik, tapi hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan kita, yang mengancam kehidupan anak Tuhan, mengancam kehidupan anak Tuhan. Tapi biarlah kita jangan pakai kekuatan kita. Kita bersandar kepada Dia, kita berserah kepada Dia,
Dan kita percaya bahwa Tuhan itu yang akan menolong saudara dan saya. Yang terakhir saudara, ayat 24, Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Mereka, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Amin. Nah saudara, kita melihat suatu pembalasan, ganjaran. Ganjaran dari orang-orang yang menuduh, yang memfitnah Daniel. Dikatakan diambil baik mereka, baik istri, baik anak-anak. Jadi artinya sekeluarga itu dimasukkan ke dalam gua singa. Saudara, bagian ini, ayat ini berkata, belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Amin. Saudara lihat, pembalasan bukan oleh Daniel. Pembalasan itu oleh orang lain. Oleh tangan kuasa Tuhan. Bahwa kita lihat, kalau tadi Daniel dimasukkan gua singa. Singa-singa itu mereka tidak menyakiti, tidak mengganggu Daniel. Tetapi pada saat orang-orang yang telah menjahati Daniel, yang menuduh Daniel, belum sampai mereka ke dasar gua singa, singa-singa itu telah menerkam mereka, meremukkan tulang-tulang mereka. Saudara, kita lihat yang terakhir dikatakan, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah supaya di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Pemerintahannya adalah untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda mujizat di langit dan bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Saudara, kita lihat bagaimana Daniel dipermuliakan. Dia tetap mempunyai posisi kedudukan yang tinggi sebaik zaman Raja Darius maupun pada pemerintahan Kores Persia. Dan disitulah mari, kalau pada pagi hari ini ada sesuatu hal yang mengancam kehidupanmu, itu mengancam rumah tanggamu,
kehidupan bisnismu, kesehatanmu, biarlah engkau jangan pakai kekuatanmu. Saudara ingat, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Serahkan segala masalahmu, problemmu, jangan engkau pakai kekuatan dirimu sendiri. Tetapi serahkan, Tuhan, ini masalahku. Ini problemku, Tuhan. Ini keluargaku yang dalam kondisi mungkin butuh sekali pertolongan. Bisnisku yang butuh sekali zaman daripada engkau. Pada saat engkau tidak pakai kekuatanmu, di situ Tuhan ambil alih masalahmu. Tuhan yang akan tolong saudara. Engkau yang akan bukan saja ditolong, Dia akan permuliakan kembali kehidupanmu. Dan biarlah pada pagi hari ini, kalau mata daripada Raja Darius itu dicelikkan, bagaimana orang yang sudah dijebloskan ke dalam gua singa, yang seharusnya itu mati, tetapi dia menjumpai Daniel itu tetap hidup. Daniel tidak luka-luka sama sekali. Sebagaimana juga kesaksian dari Sadrah, Mesah, dan Abednego. Biarlah pada pagi hari ini, saudara, kalau ada sesuatu yang mengancam kehidupanmu, jangan engkau pakai kekuatanmu. Tidak ada artinya. Serahkan, engkau berkata, Tuhan, ini aku, Tuhan. Engkau Allahku yang maha besar, Allahku yang maha kuasa. Biarlah pada pagi hari ini katakan, pertolonganmu itu begitu ajaib. Tuhan, di saat aku tak sanggup, di saat aku tidak mampu, di situ tanganmu bekerja. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Katakan, hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang arah hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Dengan berkata, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat
lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Oh Tuhan, ku rasakan kasih-Mu. di mataku Tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini Mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Saudara, Allah yang berkuasa. Saya ingin bertanya kepada Anda, Haleluya. pejamkan mata, saudara, yang saat-saat ini kondisimu sebenarnya itulah dalam nyanyian ini. Di saat aku tak sanggup lagi. Itu seperti keadaan daripada Daniel. Pada saat dia ada di gua singa, dia tidak sanggup lagi. Dia tidak mampu. Dia tidak akan mampu bisa melawan singa. Pada saat kondisimu seperti itu, engkau berhadapan dengan singa yang mengaum, singa yang siap menerkam Anda. Itu mungkin masalahmu, itu mungkin penyakit saudara. Dokter berkata, ini penyakitmu yang rasanya tidak ada pengobat, tidak bisa diobati. Saudara, bagaimana saat semua mengangkat tangan, dokter mengangkat tangan, engkau pindah dari Semarang ke Jakarta, pun dokter mengangkat tangan. Mungkin ada yang ke luar negeri, ke Singapura, ke Penang. Mereka semua angkat tangan. Bagaimana kalau semua mengangkat tangan? Adakah engkau mau bersandar tetap pada kekuatanmu, kepada mungkin dokter-dokter yang kau harapkan? Dokter terbatas. Tapi dokter di atas segala dokter, Yehova Rafa, dia tidak pernah terbatas. Haleluya. Glory. Dia hidup, Amin. dia tidak pernah gagal. Amin. Dia hidup, Allahmu yang hidup. Amin. Jikalau itu yang engkau rasakan, saudara, angkat tanganmu. Tidak semua saya menyuruh mengangkat tangan. Mari. Anda yang benar-benar merasa terancam hidupmu, Mari. Yesus. angkatlah tangan kanan. Haleluya. Tuhan, ini aku Tuhan. Haleluya. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Engkau lawat hidupku. Engkau jamah hidupku. Engkau lepaskan dari segala persoalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Katakan hatiku tenang. Hatiku tenang Berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Katakan pertolonganmu. pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku Di saat aku tak
mataku, mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ibu Adi akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Di saat kami tidak berdaya, kami masih punya Tuhan yang kuasa, di mana Engkau sanggup menutup mulut-mulut singa. Engkau sanggup menyelesaikan segala perkara. Dan Engkau sanggup memberi kemenangan kepada Daniel. Engkau juga sanggup memberi kemenangan kepada kami semua. Di dalam tiap problem persoalan, di tengah-tengah badai sekalipun, ada tangan Tuhan yang kuasa, yang akan bekerja, yang akan melakukan mujizat, yang akan melakukan kuasa-Mu yang luar biasa terjadi untuk tiap-tiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kuasa-Mu, terjadi Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini, terima kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulang dengan mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam tiap-tiap anak-anak-Mu pada pagi ini. Memberkati, dan kami hanya menyerah kepada tangan Tuhan. Karena semua pembalasan ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang menyatakan bahwa ada perlindungan, ada kuasa kepada tiap-tiap anak-anak Tuhan yang berseru kepada nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengalami kuasa-Mu. Kami pulang dengan penuh kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sorak kemenangan pada pagi hari ini terjadi di tempat ini. Amin Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda firman-Mu. Urapi dan berikan badan yang sehat, kekuatan, dan umur yang panjang untuk terus mengembalakan gereja-Mu Galilea. Amin.